Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan materi perdagangan internasional. Nah, pengertiannya, perdagangan internasional yaitu kegiatan yang meliputi transaksi, pertukaran barang atau jasa antar satu negara dengan negara yang lain. Alasan suatu negara perlu berdagang, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan ada pendapat negatif tentang perdagangan internasional, itu suatu barang yang tergantung pada penawaran barang dari negara lain kesulitan apabila terjadi perang. Jadi kalau nanti terjadi perang, maka tentu saja bisa terjadi kesulitan karena tidak bisa mengimpor atau mungkin mengekspor barang-barang. Kemudian perdagangan internasional dapat merupakan sumber ketidakstabilan dan sangat mempengaruhi perencanaan ekonomi. Jadi kalau terjadi perubahan ekonomi di negara-negara lain, maka akan berdampak ke negara yang dituju. Jadi kalau kita misalnya berdagang dengan negara lain, kemudian negara lain tersebut ekonominya sedang bergejolak, maka kita akan terpengaruh olehnya. Kemudian perdagangan internasional dapat menimbulkan kerugian bagi industri-industri dalam negeri yang hasil produksinya mendapat saingan dari barang impor. Nah, selanjutnya teori tentang timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama, merkantilisme, yaitu suatu sistem tentang kebijaksanaan yang bertujuan untuk mengatur perdagangan luar negeri serta pembentukan negara nasional yang kuat. Kemudian yang berikutnya, teori keuntungan mutlak dari Adam Smith. Suatu negara dikatakan mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi suatu jenis barang tertentu apabila negara tersebut dapat memproduksi barang tersebut dengan jam atau hari kerja yang lebih sedikit dibandingkan kalau barang tersebut diproduksikan negara lain. Kemudian teori ongkos komparatif dari David Ricardo. Menurut Ricardo, barang yang dihasilkan ditentukan oleh ongkos tenaga kerja yang diperlukan untuk melakukan spesialisasi dan mengekspor barang-barang yang mempunyai ongkos komparatif yang terkecil. Dasar tukar internasional terjadi 1:1. Kemudian teori keuntungan komparatif dari J.S. Mill. Sama dengan David Ricardo, hanya saja dasar tukar internasional tidak selalu 1:1. Kemudian teori Hexer-Ohlin. Barang-barang yang diperdagangkan antar negara didasarkan atas proporsi serta intensitas faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut. Perdagangan internasional tidaklah jauh berbeda dengan perdagangan antar negara. Jika terdapat perbedaan, maka perbedaannya hanyalah masalah jarak. Teori permintaan dan penawaran. Pada prinsipnya, perdagangan antar dua negara itu timbul karena adanya perbedaan oleh permintaan ataupun penawaran. Neraca pembayaran internasional. Pengertian, neraca pembayaran internasional yaitu ikhtisar yang tersusun secara sistematik dari transaksi-transaksi ekonomi antara penduduk satu negara dengan negara lain selama jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun. Pengertian transaksi. Transaksi yang dimaksud ke dalam neraca pembayaran internasional adalah transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Macam transaksi. Transaksi kredit. Transaksi kredit yaitu transaksi yang menimbulkan atau bertambahnya hak bagi penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain.
transaksi debit, yaitu transaksi yang mengakibatkan timbulnya atau bertambahnya kewajiban penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran kepada penduduk negara lain. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.